Setelah 7 tahun bersama, Liu Ruyan mencampakkan Ji Bochang dan memilih pria yang lebih muda dan tampan. Kali ini aku tidak merengek, membuang cincin berlian yang kubeli untuknya, dan mengambil gaun pengantin yang kupilihkan untuknya. Larut malam aku naik pesawat meninggalkan Beijing. Teman-teman dekatnya bertaruh berapa lama aku akan menundukkan kepala dan memohon untuk kembali. Liu Ruyan tersenyum angkuh, tidak sampai sehari, Ji Bochang akan kembali memohon padaku seperti anjing. Tetapi hari demi hari berlalu, aku tetap tidak memberikan kabar. Dia tidak bisa lagi duduk diam. Dia meneleponku, Ji Bochang, kembalilah setelah cukup bermain. Seorang teman wanita yang dekat dengannya menyela, Nona Liu, minta maaflah secepatnya. Kalau tidak, dia akan direbut orang lain. Liu Ruyan menggenggam ponselnya erat-erat, suaranya bergetar, siapa kamu? Berikan teleponnya pada Ji Bochang. Shenro menunduk dan menciumku, tidak bisa. Dia perlu istirahat. Jika ada hal penting, tunggu sampai aku membangunkannya. Di tahun ke-7 bersama Liu Ruyan, aku membeli cincin berlian dan gaun pengantin yang dia sukai, mengumpulkan keberanian untuk melamarnya. Namun, sayangnya, hari itu di pesta, aku datang untuk bermain beberapa menit dan kebetulan mendengar dia mengobrol dengan teman-temannya. Kalian bicara soal Ji Bochang? Pria itu tidak punya banyak gaya, sudah kubuang dari dulu. Liu Ruyan menyesap anggur merah, tersenyum sombong, 7 tahun. Jika jadi kamu tidak akan bosan? Orang-orang itu ikut tertawa, benar juga. 7 tahun, bahkan pria tampan pun akan terasa hambar. Tapi Ji Bochang memang sangat tampan. Badannya juga bagus. Saat ulang tahun Ruyan yang lalu, dia memakai setelan jas hitam. Lebih tampan dari bintang pria di dunia hiburan. Jujur saja, Ruyan, dulu kamu sangat menyukainya. Sekarang kamu benar-benar rela? Suara Liu Ruyan datar, kapan aku pernah berbohong? Teman dekatnya segera mengubah topik. Sini, kalau aku mengejar Ji Bochang. Kamu tidak keberatan kan? Kejar saja. Liu Ruyan menyesap anggurnya. Perlahan berkata, asalkan kamu tidak merasa malu. Kamu juga tidak malu? Orang yang sudah dibuang Ruyan saja kamu mau terima. Tawa kembali meledak. Malam itu aku tidak masuk ke dalam ruangan, mencari alasan sembarangan. Langsung pulang. Liu Ruyan bahkan tidak bertanya sepatah kata pun, langsung menutup telepon. Mungkin di momen itulah hatiku yang membara padam sepenuhnya. Setiap 2 hari. Otakku mulai dipenuhi pikiran gila, Liu Ruyan sedang mengejar mahasiswa tahun kedua. Mungkin karena dia belum berpengalaman. Menghadapi uang dan kemewahan, setiap 2 hari pria itu takluk. Di pesta teman-teman. Liu Ruyan langsung membawa pria itu. Begitu masuk, semua orang terdiam. Beberapa teman yang cukup dekat denganku, aku tersenyum dan berkata, kenapa semuanya diam? Kenapa kalian melihatku? Liu Ruyan merangkul pria itu dan duduk. Baru kemudian dia menatapku dengan sungguh-sungguh. Ji Bochang, hari ini kebetulan ada kesempatan, aku akan menjelaskan semuanya. Katakanlah. Selama ini putus sambung terasa tidak enak. Perasaan juga sudah lama memudar. Aku menggenggam tanganku erat-erat, cincin yang tersembunyi di telapak tanganku menusuk dalam ke daging. Tapi aku seolah tidak merasakan sakit. Kamu tidak bisa menandingi dia yang lebih muda, dan tidak memiliki keceriaan sepertinya. Aku benar-benar menyukainya. Liu Ruyan menggenggam tangan pria itu, matanya penuh cinta. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti. Mulai sekarang kita tetap berteman. Jika kamu ada masalah, kapan saja kamu bisa menghubungiku. Sudahlah, aku berdiri dengan senyum sinis. Karena sudah putus, maka harus jelas, agar tidak ada yang salah paham. Liu Ruyan sedikit terkejut dan menyesuaikan diri. Beberapa saat kemudian dia berkata, benar juga. Kalau begitu kalian pergilah, aku akan pulang duluan. Aku antar. Tidak perlu, aku naik taksi saja. Aku keluar dari ruangan. Saat menutup pintu, aku mendengar seseorang bertanya, menurut kalian berapa lama kali ini Ji Bochang bisa bertahan? 2 hari. Kali ini dia sepertinya benar-benar marah. Kalau begitu aku bertaruh 5 hari. Liu Ruyan melirik pintu yang tidak tertutup rapat, tersenyum sinis. Tidak sampai 3 hari, Ji Bochang pasti akan kembali seperti anjing. Bukankah selama ini selalu begitu? Orang-orang di dalam ikut menimpali, benar juga. Bagaimana mungkin Ji Bochang bisa jauh darimu? Siapa yang tidak tahu dia mencintaimu hingga gila? Aku tersenyum mencemooh diri sendiri, dan berjalan cepat menuju lift. Untuk meninggalkan apartemen, aku mengeluarkan gaun pengantin yang sudah lama dia sukai. Aku memotongnya saja. Bagaimanapun juga, jika dibiarkan di sini hanya akan mengganggu pemandangan Liu Ruyan. Terakhir kali aku pergi, setelah kupikir-pikir, aku tetap meninggalkan catatan untuknya. Rumah ini dan semua yang ada di dalamnya, bisa diatur sesuka hati, tanpa perlu bertanya padaku. Aku memesan tiket pesawat dini hari, menjauhi kota Beijing, dan kembali ke kota yang familiar itu. Setelah mendengar kabar itu, teman-teman mengumpulkan orang-orang di malam hari, yang datang adalah teman sekelas dan teman lama. Setelah beberapa putaran minuman, seseorang mendorong pintu masuk lagi,
beberapa teman pria langsung berbinar matanya. Shenro, kamu benar-benar tamu langka ya? Benar, Shen si cantik. Kenapa kamu datang malam ini? Pipi Shenro sedikit memerah, kebetulan sedang membicarakan sesuatu di sebelah. Mendengar ada reuni teman lama, jadi datang untuk meramaikan suasana, katanya. Pandangannya tertuju padaku sejenak, baru kemudian tersenyum perlahan. Teman-teman diam-diam menyenggolku. Acang, Shenro datang untukmu kan? Aku menopang tubuhku dan menatapnya. Tingginya sedikit lebih tinggi dari Liu Ruyan, tubuhnya juga lebih baik dari Liu Ruyan. Kami saling menatap sebentar. Baru kemudian menarik pandangan dan menggelengkan kepala. Tidak mungkin, kami tidak pernah berhubungan selama bertahun-tahun ini. Namun, teman baikku tidak memperdulikanku, langsung memanggil Shenro, Shen si cantik. Nanti kamu antar Acang ya, kami semua sudah minum. Memanggil taksi online takut dia tidak enak badan. Pandangan Shenro melewati kerumunan, tertuju pada wajahku, setelah sekitar 2 detik. Aku melihatnya mengangguk. Baik, terima kasih semuanya. Teman-teman tersenyum dan duduk, berbisik padaku, Acang. Kenapa Liu Ruyan bisa ganti pacar 3 tahun 2 kali? Kamu tidak bisa memulai babak kedua. Lagi pula, Shenro secantik itu, tidak dicoba rugi. Bagaimana kamu tahu dia mau pacaran denganku? Teman baikku tersenyum licik. Tatapannya padamu tadi, seperti ingin memakanmu. Percayalah pada pengalamanku, saudara. Acara selesai, Shenro mengantarku kembali ke hotel. Saat sampai di bawah hotel, aku melepaskan sabuk pengaman dan berterima kasih padanya. Terima kasih sudah mengantarku kembali malam ini. Shenro menoleh menatapku. Sama-sama. Aku mendorong pintu mobil, saat hendak turun, tiba-tiba teringat perkataan Liu Ruyan hari itu. Secara ajaib aku membuka mulut. Mau naik minum teh? Pipi Shenro sedikit memerah. Namun, aku tetap turun dari mobil. Saat membuka pintu, aku menoleh pada Shenro. Shenro, kamu tidak takut? Shenro menggigit bibirnya. Namun, matanya menunjukkan ketegasan. Jibo Chang, aku tidak takut. Dia menciumku di dalam lift. Aku terkejut sesaat, tapi saat melihat wajahnya yang merah padam. Aku menunduk dan membalas ciumannya. Saat membuka pintu kamar, Shenro tiba-tiba memanggilku. Jibo Chang, jika kamu menyesal, belum terlambat sekarang. Menyesal tentang apa? Aku menatapnya, dengan mata yang berkaca-kaca karena mabuk. Kenapa tidak bertanya saat menciumku tadi? Shenro menatapku lurus. Jibo Chang, apakah kamu serius? Entah mengapa. Kegelisahan, kesedihan, dan tekad yang putus asa di matanya. Membuat hatiku sakit tanpa alasan. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memeluknya dengan lembut. Aku sangat serius. Jadi, Shenro, berikan aku sedikit waktu lagi. Hari ke-7 kembali ke kota ini, anak buah Liu Ruyan tiba-tiba mengirimiku pesan WeChat. Acang, kapan kembali ke Beijing? Tapi aku tidak punya rencana untuk kembali. Semua orang sangat merindukanmu. Lusa Xingyun ulang tahun, kamu kembali dan kumpul ya. Tidak bisa. Tolong sampaikan padanya, aku akan mengirimkan hadiah. Di seberang sana terdiam lama. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Di ruang karaoke, sahabatnya memberikan ponsel itu kepada Liu Ruyan. Ruyan, lihat, bagaimana kalau kamu menelepon Jibo Chang? Dia pasti akan mendengarkanmu. Liu Ruyan menatap dingin beberapa baris kata di layar dan tiba-tiba berdiri. Tidak kembali? Ya sudah. Ruyan, jangan marah. Jibo Chang pasti merasa sakit hati. Lagi pula, dia sangat sedih dulu. Itu juga karena kamu dan laki-laki itu terlalu berlebihan. Sudah putus, dia masih mau bagaimana? Liu Ruyan tiba-tiba marah. Dengar baik-baik, tidak ada yang boleh mencari Jibo Chang lagi. Bahkan jika dia mati, tidak boleh mencari. Iya, tidak akan mencari. Kamu baru keluar dari rumah sakit, jangan marah-marah. Dulu hanya saat ada Jibo Chang. Teman-temannya berkata, kamu tidak membiarkan penyakit maagnya sembuh. Dia baru pergi beberapa hari, dan kamu sudah menyiksa diri sendiri seperti ini. Setiap kali sahabatnya berbicara, ekspresi wajah Liu Ruyan semakin muram, sampai akhirnya. Dia langsung membanting pintu dan pergi, berjalan menuruni tangga, di tengah keramaian. Angin dingin menerpa wajahnya, tetapi dia semakin kesal. Jibo Chang, kamu benar-benar punya nyali. Sudah 7 hari, tidak ada satupun panggilan atau pesan singkat. Sambil berbicara, dia memasukkan nomorku ke daftar hitam. Sebaiknya kamu tidak datang memohon padaku sambil menangis. Aku baru saja meletakkan ponselku. Telepon dari Shenro masuk. Jibo Chang, maukah menemaniku makan hotpot malam ini? Kamu pasti akan menyukainya. Aku akan segera ke sana mencarimu. Suara Shenro terdengar jelas. Kesibukan sore hari seolah langsung terobati. Dia membawaku ke sebuah restoran hotpot Chongqing yang sudah buka bertahun-tahun. Tempatnya sangat tua dan tidak terlalu besar. Tetapi bisnisnya sangat bagus. Shenro yang cantik memukau dan selalu anggun. Benar-benar tidak cocok dengan lingkungan ini. Aku melihatnya mengambil tisu dan dengan hati-hati membantuku mengelapnya.
Juga dengan terampil membilas mangkuk dan sumpit dengan air panas, dan menuangkan hotpot untukku. Gadis yang begitu manja seperti dia. Melakukan hal-hal sepele ini, sama sekali tidak canggung. Shenro, pacarmu benar-benar beruntung. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Tidak seperti aku. Seorang pemuda yang putus sambung, hanya pada awalnya ketika Liu Ruyan mengejarku, aku menikmati perasaan diperhatikan. Setelah lulus kuliah dan tinggal bersama Liu Ruyan selama lebih dari setahun, aku benar-benar seperti seorang pengasuh laki-laki. Perut Liu Ruyan tidak baik, jadi aku belajar memasak nasi dan membuat sup, melakukan yang terbaik untuk merawat makanan dan kehidupannya sehari-hari. Tetapi sekarang aku baru mengerti bahwa aku mencintainya sampai kehilangan jati diri, bahkan lupa prinsip mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Bagaimana aku bisa berharap cintanya tidak pernah pudar? Sambil membantuku mencelupkan sayuran, Shenro mengangkat matanya dan menatapku. Dari mana kamu mendengar aku punya pacar? Aku tertegun sejenak. Bukankah ada seorang anak laki-laki yang selalu bersamamu saat kuliah? Sepertinya kalian berdua adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Shenro tertawa. Dia sepupuku. Sejak kecil, dia adalah orang yang paling dekat denganku. Lalu apakah kamu tidak pernah berkencan selama ini? Shenro menatapku dengan tenang namun lembut. Tidak, Jibo Chang, sebenarnya. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menunggumu. Malam itu, kami kembali ke hotel bersama. Setelah mandi, aku memeluknya kembali ke ranjang besar di kamar tidur. Shenro menatapku dengan gugup, menggenggam lenganku erat-erat, enggan melepaskan. Jibo Chang, apakah kamu takut? Shenro menggelengkan kepalanya dengan mata memerah. Jibo Chang, aku melakukannya dengan sukarela, Shenro. Dia menutup mata, mengangkat tangan dan memelukku erat-erat. Sahabatku dan Liu Ruyan. Pada malam ulang tahun Xingyun, hadiah yang kubeli juga dititipkan kepada teman untuk diberikan padanya. Liu Ruyan duduk di sofa. Anggur merah di depannya sudah hampir habis. Hadiah untuk Xingyun dipilih bersama oleh Shenro dan aku. Itu adalah gelang dari merek fashion kelas atas yang sangat dia sukai. Gelang ini cukup indah. Xingyun tersenyum sedikit. Melihat ekspresi Liu Ruyan, dia tidak berani banyak bicara. Buru-buru menyuruh pacarnya untuk menyimpannya. Ambilkan. Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Xingyun tertegun tetapi tidak berani banyak bicara, dan segera menyerahkan kotaknya. Liu Ruyan menatap logo merek gelang itu. Sangat sederhana dan tidak mencolok. Tapi Liu Ruyan menatapnya lama sekali. Simpan saja. Dia menutup kotak itu. Mendorongnya ke samping. Xingyun menghela napas lega dan segera meraihnya. Liu Ruyan tiba-tiba mengambil gelas anggur kosong di depannya dan membantingnya dengan keras ke meja kopi. Pecahan kaca bertebaran. Lengan tangannya terasa sakit dan mengeluarkan garis darah yang panjang. Suasana di dalam ruangan langsung menjadi kacau. Ada apa lagi ini? Kenapa tiba-tiba marah seperti ini? Ruyan, lukanya cukup parah. Darahnya terus mengalir. Sebaiknya segera ke rumah sakit. Liu Ruyan berdiri di sana, tidak bergerak. Wajahnya muram. Jibo Chang belum pernah membeli barang merek ini. Suaranya sangat rendah. Namun serak dan tertekan. Xingyun buru-buru tersenyum dan berkata, ada apa dengan ini? Jibo Chang mungkin hanya memilihnya secara acak. Lagi pula, tidak seperti kamu yang berulang tahun, Jibo Chang setengah tahun sebelumnya. Sudah memikirkan hadiah apa yang akan diberikan padamu. Benar, Ruyan, posisimu di hatinya. Kami semua jika digabungkan tidak sampai sepersepuluhnya. Siapa yang tidak tahu betapa dia peduli padamu, betapa dia menyayangimu. Mendengar ini, Liu Ruyan mencibir. Peduli padaku, kerumunan yang ribut. Entah kenapa sedikit demi sedikit menjadi tenang. Ruyan, bagaimana kalau aku menelepon Jibo Chang saja ya? Atau obati dulu lukanya. Xingyun tiba-tiba memberanikan diri untuk mengambil ponsel. Mengambil foto lengan Liu Ruyan yang terluka parah dan langsung mengirimkannya melalui WeChat ke Jibo Chang. Liu Ruyan tidak menghalangi. Mungkin karena Xingyun bergerak terlalu cepat, dia tidak sempat menghalangi. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah sekitar 10 detik lebih, telepon Xingyun tiba-tiba berdering. Hai, sudah kubilang Jibo Chang sangat mencintaimu dan peduli padamu. Ruyan, lihat. Telepon dari Jibo Chang, kata Xingyun dengan gembira. Dan semua orang menyadari. Ekspresi Liu Ruyan tampak sedikit lega. Ruyan, angkat, Xingyun menyodorkan telepon itu. Namun, Liu Ruyan bahkan tidak melihatnya dan memalingkan wajahnya. Xingyun dengan senang hati. Aku angkat, hehe. Dia sengaja mengaktifkan pengeras suara. Ketika suara Jibo Chang terdengar, bibir Liu Ruyan langsung menegang. Xingyun, apa yang terjadi? Kamu terluka? Hai, bukan aku, tapi tangan Ruyan. Kamu tidak tahu betapa parahnya lukanya. Betapa menakutkannya. Darah mengalir sampai kertas pun tidak bisa menghentikannya. Xingyun terus mengoceh panjang lebar. Namun, di seberang telepon, sunyi senyap. Jibo Chang, apa kau mendengarkan? Bagaimana kalau kau kembali saja? Ruyan tidak mau pergi ke rumah sakit. Jika ini terus berdarah,
Tidak baik. Xing Yun, suara Ji Bochang masih rendah dan merdu. Kau bilang Ji Bochang? Aku mendengarkan. Sambil menjawab, Xing Yun mengedipkan mata pada Liu Ruyan. Lain kali, jangan beritahu aku tentang urusannya. Senyum di wajah Xing Yun langsung membeku. Ji Bochang. Oh ya, selamat ulang tahun, Xing Yun. Itu? Ji Bochang. Hei, jangan tutup telepon, Ji Bochang. Tapi suara telepon yang terputus terdengar sangat jelas. Xing Yun benar-benar tercengang, memegang telepon seperti memegang ubi jalar panas. Dia benar-benar ingin menampar dirinya sendiri hingga pingsan. Tanpa alasan yang jelas, mengapa dia ikut campur? Masalah apa yang dia timbulkan? Di dalam ruangan, sunyi senyap. Namun, Liu Ruyan dengan tenang melihat sekeliling pada semua orang. Tersenyum. Semuanya bisu. Semua orang tidak berani bersuara. Liu Ruyan tersenyum lagi. Kenapa tidak ada yang bicara? Ruyan, jangan marah, jangan marah. Darahnya semakin banyak mengalir. Ruyan, kamu paling tahu sifat Bochang. Dari tadi dia duduk diam di pojok dengan wajah muram. Tiba-tiba dia membuka mulut. Sebenarnya, aku sudah lama ingin mengatakannya. Hal-hal yang kamu lakukan dulu sangat menyakitkan. Ji Bochang itu laki-laki. Mana ada laki-laki yang tidak punya harga diri? Tidak punya harga diri. Kalaupun kamu tidak suka lagi padanya, seharusnya berpisah baik-baik. Siapa bilang aku ingin berpisah baik-baik dengannya? Liu Ruyan tersenyum dengan enggan. Dia sudah bersamaku selama 7 tahun. Bahkan kalau memelihara anjing, pasti sudah jinak. Suewan tertawa sangat pelan. Apa kamu pernah berpikir? Berapa banyak 7 tahun yang dimiliki seseorang? Jika Ji Bochang benar-benar tidak akan pernah kembali. Mustahil. Tidak ada yang memperhatikan, ada sedikit nada posesif yang sulit dideteksi dalam nada bicara Liu Ruyan. Di dunia ini, apa yang benar-benar tidak mungkin? Hati sudah terluka parah, sudah dingin. Seberapa sulit untuk menghangatkannya lagi? Ruyan, jangan lakukan hal yang akan kamu sesali nanti. Setelah Suewan selesai bicara, dia tidak berlama-lama. Dia mengambil tasnya dan bangkit berjalan keluar. Yo Rongseng, yang duduk tidak jauh, menatapnya dengan tatapan tidak jelas, istrinya yang sudah menikah selama 2 tahun. Apakah dia membela Ji Bochang, atau sedang meratapi keadaannya dan menyalahkan Yo Rongseng karena tidak memperlakukannya dengan baik sebagai istri? Rongseng, tidakkah kamu ingin mengantar kakak iparmu? Yo Rongseng menyunggingkan bibirnya. Menyalakan sebatang rokok. Siapa kakak iparmu? Bukankah kakak iparmu sedang syuting film saat ini? Bulan depan baru keluar dari lokasi syuting. Terserah kamu saja. Temannya menggelengkan kepala tanpa daya. Yo Rongseng tidak berkomentar. Suewan tidak berani meninggalkannya. Bahkan jika dia punya 10 nyali. Dia juga tidak akan berani. Aku baru saja menutup telepon, Shenro langsung memelukku dari belakang. Dia menempelkan dagunya ke bahuku dan menggeseknya dengan lembut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak bisa menahan tawa. Ada apa? Ji Bochang, apakah kamu akan kembali? Kembali kemana? Kembali ke Beijing. Untuk sementara, aku tidak punya rencana untuk kembali. Tapi mungkin saja di masa depan. Lagi pula, aku tidak melakukan sesuatu yang memalukan. Kenapa aku tidak boleh kembali? Rumahku masih di sana. Shenro tidak berkata apa-apa lagi. Baru saat itulah aku menyadari maksud tersirat dari perkataannya. Apakah kamu ingin bertanya padaku? Apakah aku akan kembali dengan Liu Ruyan? Apakah kamu akan kembali? Aku bilang tidak akan pernah. Kamu percaya tidak? Shenro menundukkan matanya, dengan lembut mengusap pipiku. Aku ingin percaya. Shenro, aku ini laki-laki, aku punya harga diri. Lalu, apakah di hatimu masih ada dia? Aku berpikir dengan serius. Jika aku berkata tidak ada sama sekali, itu juga tidak realistis. Bagaimanapun juga, sudah bertahun-tahun. Shenro tiba-tiba menggigitku pelan. Sudahlah, Bochang, dengarkan aku selesai bicara. Tetapi jika dikatakan perasaan ini adalah tidak rela, atau tidak puas, itu juga bukan. Aku dengan lembut menyentuh wajah Shenro. Berpisah dengannya, aku tidak terlalu sakit atau menderita. Jadi, mungkin aku sudah lama tidak mencintainya lagi. Mungkin, sejak dia mulai tidak fokus pada hubungan ini, aku sudah siap untuk berpisah. Aku tidak akan tidak fokus, tidak akan mendua. Shenro memelukku semakin erat. Pada akhirnya, dia menciumku lagi. Bochang, bersama denganku ya, tetapi aku tidak membalas ciumannya, bahkan pada akhirnya. Aku dengan lembut mendorongnya menjauh. Shenro, maaf. Kenapa minta maaf? Dia menunduk menatapku, matanya sedikit memerah. Ini masalahku sendiri. Aku menghindari tatapannya. Aku tidak ingin menjalin hubungan lagi. Lalu, selama ini, apa arti hubungan kita? Suara Shenro bergetar. Bochang, apa kau menganggapku sebagai apa? Ban serep? Aku tidak berani mengangkat kepala menatapnya, takut aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kelemahan. Mata Shenro merah padam. Dia melepaskan tangannya, perlahan mundur selangkah. Dia seolah tersenyum.
Mungkin senyumannya hancur. Bochang, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Shenro, dia berbalik, mengambil mantelnya dan berjalan keluar. Aku tanpa sadar melangkah maju, tetapi kemudian berhenti. Shenro terus berjalan sampai ke pintu. Saat tangannya memegang pegangan pintu, dia tiba-tiba menoleh menatapku, bahkan tersenyum kepadaku seolah menghibur. Maaf, aku hanya ingin sementara waktu menyendiri. Aku mengangguk. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Bochang, beri aku waktu, tunggu jawabanku. Shenro sudah pergi. Namun, sebagian diriku terasa kosong, perlahan duduk di sofa, perasaan sakit yang tak terlukiskan. Shenro terlalu baik dan bersih. Dibandingkan dengannya, aku sangat kotor dan hina. Bahkan seolah-olah, hanya membayangkan ingin menodainya, terasa seperti menodai dirinya. Apakah pria sepertiku pantas mendapatkan gadis sesempurna itu? Pantas memiliki cinta yang tulus? Selama 7 tahun ini, aku sudah disiksa oleh Liu Ruyan, dan tidak lagi percaya pada diriku sendiri. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu. Sudah pukul 3 pagi, Shenro berkendara kembali ke bawah hotel tempat Ji Bochang menginap. Dia turun dari mobil, tetapi tidak masuk. Melainkan bersandar di badan mobil, mendongak dengan tenang. Jendela-jendela yang menyala sangat banyak. Dia tidak tahu jendela mana milik Ji Bochang, tetapi dia tahu dia ada di sana, tahu dia ada di Hong Kong. Berada di kota yang sama dengannya. Tahu bahwa jika dia masuk, 10 menit kemudian, dia bisa melihatnya. Sepertinya itu sudah cukup menyenangkan dan memuaskan. Sebenarnya, dia hanya butuh waktu kurang dari 2 hari untuk memahaminya, dengan mudah. Dia menghibur dirinya sendiri. Ji Bochang baru saja mengakhiri hubungan, dia tidak ingin menjalin hubungan lagi. Itu sangat normal. Dia kecewa dan menolak wanita, cinta, bahkan pernikahan. Itu lebih dari sekadar normal. Mungkin dia terlalu terburu-buru, seharusnya tidak menekannya seperti itu. Jika dia merasa untuk sementara mempertahankan hubungan seperti ini akan membuatnya merasa ringan dan nyaman. Sebenarnya dia tidak keberatan tidak memiliki status. Apa yang lebih menyakitkan daripada cinta yang tak terbalas? Jika ada, mungkin itu terjadi 1,5 tahun lalu, ketika mengetahui Ji Bochang dan Liu Ruyan mulai tinggal bersama. Saat itu juga dia benar-benar memutuskan untuk melepaskannya, jadi dia memaksa dirinya untuk bertemu orang baru. Ingin keluar dari situ, tetapi dia sudah mencoba dan menyadari itu tidak mungkin. Dia dengan tegas mengakhirinya. Kemudian, tidak peduli bagaimana keluarganya mendesak, dia tidak pernah mempertimbangkan hal itu lagi. Jika Ji Bochang tidak putus dan kembali ke sini, jika malam itu dia tidak memintanya untuk naik, mungkin dia akan sendirian seumur hidupnya. Tatapan Shenro berangsur-angsur menjadi tenang dan teguh. Tetapi Ji Bochang justru kembali. Justru malam itu dia membuka mulutnya. Jika orang yang dicintai sudah berada di sisinya, namun tetap kehilangannya, maka Shenro, kamu juga tidak berhak memiliki kebahagiaan yang kamu inginkan. Bersiaplah sebelum pergi. Aku mengajak teman minum, tapi bagaimana perkembangan dengan Shenro? Teman menatapku dari atas ke bawah. TSK, TSK, TSK. Melihat wajahmu berseri-seri, sebaiknya aku tidak mengganggu kalian berdua. Aku tidak ingin berpacaran, juga tidak ingin menikah, Ji Bochang. Mengapa kamu menghukum diri sendiri dengan kesalahan orang lain? Apalagi, ini juga tidak adil bagi Shenro. Semua orang bilang pendahulu menanam pohon, penerus memetik buahnya. Aku setuju dengan prinsip ini. Tapi tidak ada alasan pendahulu membuat dosa, penerus menderita akibatnya. Liu Ruyan itu bukan orang baik. Tapi Shenro adalah gadis yang baik. Mengapa kamu berprasangka terhadap Shenro karena Liu Ruyan? Aku bukan berprasangka padanya, aku sendiri yang belum bisa melewati masa lalu. Bukan kamu belum bisa melewati masa lalu itu. Kamu hanya di-PUA oleh Liu Ruyan selama 7 tahun. Kamu merasa diri sendiri tidak pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan sejati. Aku mendengar itu. Mau tak mau aku tertegun. Apakah begitu? Karena rasa sakit yang disebabkan oleh untung dan rugi yang datang dan pergi. Keraguan, jadi aku secara tidak sadar curiga, mencurigai seluruh dunia. Menetapkan bahwa aku tidak akan mendapatkan cinta yang sepenuh hati. Tapi mengapa aku tidak bisa mendapatkan cinta yang tulus? Orang yang mengkhianati ketulusan harus menelan 10.000 jarum. Tapi orang yang mencintai dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membukakan jendela baru baginya. Ah Chang, tahukah kamu betapa baiknya dirimu? Teman menepuk pundakku, menyesap minuman. Tampan, tubuhnya bagus, setiap tahun mendapatkan beasiswa. Saat kuliah sudah bisa menghasilkan uang untuk menghidupi diri sendiri, bukannya dihabiskan untuk Liu Ruyan. Percayalah padaku, teman, dia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Seluruh sisa hidupnya tidak akan bisa melepaskan kehilanganmu. Sekarang, segera telepon Shenro, dan batalkan tiket pesawatmu. Aku juga tahu kamu ingin kabur. Aku menatap teman, mataku berangsur-angsur berkaca-kaca. Tapi kamu bilang, apakah aku dan Shenro juga akan sampai pada tahap ini? Tidak akan. Mengapa? Karena aku percaya pada seorang gadis yang teguh pada ketulusan dan kemurnian hatinya.
Setelah mendapatkan orang yang dia sukai, dia tidak akan pernah cukup bodoh untuk kehilangannya. Apakah kamu pikir dia wanita bodoh seperti Liu Ruyan? Aku harus mengatakan, dia tentu saja bukan Liu Ruyan. Jadi, sekarang telepon dia. Kamu pasti tidak bisa membayangkan betapa senangnya dia. Aku pikir Shenro akan sangat senang, tapi tidak pernah terpikirkan olehku. Seorang wanita muda dari keluarga kaya yang dimanja sejak kecil. Mengambil alih bisnis keluarga dan menjadi pemilik grup yang berprestasi, akan begitu bahagia seperti anak kecil saat menerima telepon dariku. Saudaraku, dia melihatku dengan bangga. Bagaimana? Senang? Aku mengangguk. Sepertinya, sangat senang. Lihat, kamu senang. Shenro lebih senang. Bukankah itu sudah cukup? Dia berkata sampai di sini. Tiba-tiba tertawa. Sekarang, setiap kali aku memikirkan wanita bernama Liu Ruyan itu. Betapa tidak bahagianya dia di masa depan, aku sangat senang. Belum tentu. Dia mungkin sudah punya pasangan baru. Aku tersenyum tipis. Jangan sebut dia lagi di masa depan. Saat ini, aku bisa mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa gelombang emosi, seolah-olah orang itu benar-benar tidak ada hubungannya lagi denganku. Ketika mobil Shenro tiba di bawah, aku baru saja keluar dari bar. Dia berdiri di tengah angin malam, tersenyum padaku. Aku berhenti dan menatapnya. Harus diakui, dia benar-benar cantik. Setiap detailnya sesuai dengan seleraku. Liu Ruyan bisa menyukai banyak pria sekaligus, berselingkuh tanpa putus. Wu Fengxian bahkan tidak dianggap sebagai masalah besar. Kalau begitu, tidak salah jika aku berkencan lagi setelah putus. Aku berjalan ke arahnya. Dia berjalan cepat ke arahku. Di tengah keramaian, aku dan Shenro berciuman tanpa menghiraukan orang lain. Jantungnya berdetak sangat cepat. Aku merasakan punggungnya terasa panas. Shenro, kamu demam. Dahinya bersandar padaku, terengah-engah pelan. Dengan suara lembut, Ji Bochang, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Setiap kali aku bertemu denganmu, aku jadi seperti ini. Aku menunduk dan menenangkannya. Mungkin akan lebih baik jika kita melakukannya beberapa kali lagi. Telinga Shenro semakin merah dan panas. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan suara pelan, Ji Bochang, aku ini apa sekarang? Aku sengaja menggodanya, menurutmu sendiri, teman kencan atau pacar? Setelah bertanya, dia tidak mengerti jawabanku, menyembunyikan wajahnya di dadaku dan berbisik. Sudahlah, tidak usah dijawab, aku tidak ingin tahu sekarang. Tanganku dengan lembut melingkari pinggangnya, mendekatkannya padaku. Benarkah tidak ingin tahu? Bersama temannya, mobil Liu Ruyan berhenti di mulut sebuah gang. Dia turun dari mobil. Dia berjalan kaki ke dalam gang yang dalam. Di sana tinggal seorang penjahit tua yang leluhurnya pernah membuat jubah naga. Sekarang dia sudah tua dan sudah lama menutup tokonya, tetapi Liu Ruyan punya banyak cara untuk menghidupkan kembali orang tua ini. Gaun pengantin yang diambil Ji Bochang dikirim ke guru penjahit ini setengah bulan lalu. Hari ini hampir selesai diperbaiki. Sambil berjalan, dia berpikir, kata-kata Xing Yun 2 hari lalu benar. Bukan hanya wanita yang mendambakan pernikahan, pria juga mendambakan untuk menikahi gadis yang dicintainya. Dia dan Ji Bochang sudah bersama selama 7 tahun. Namun, dia tidak pernah terpikir untuk menikah. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Ji Bochang pernah berpikir untuk melamarnya. Akhir-akhir ini dia memang bertindak tidak masuk akal. Tetapi pria-pria itu hanyalah kesenangan sesaat, dia tidak pernah benar-benar serius. Bahkan mahasiswa pria yang membuatnya bertengkar dengan Ji Bochang dan putus, hanya membuatnya merasa segar selama 3 hari. Setelah berinteraksi, dia merasa hambar. Hatinya selalu memikirkan Ji Bochang, 7 tahun kebersamaan. Dia tidak bersemangat melakukan apapun, dan ketika berkumpul dengan sahabatnya, pikirannya penuh dengan dia, terutama saat minum banyak. Jika Ji Bochang ada di sana, dia pasti akan berpura-pura marah dan menghentikannya. Jika dia benar-benar tidak bisa dihentikan, dia juga akan membawakannya sup di tengah malam, memangkunya di pangkuannya, dan memijat pelipisnya. Jari-jarinya hangat dan kuat, keluhan kecil dan pikiran yang penuh perhatian, saat itu menjengkelkan. Sekarang dia sangat merindukannya. Liu Ruyan berpikir, kali ini Ji Bochang kembali. Dia memutuskan untuk melamarnya. Dia sebenarnya sudah lama tahu betapa Ji Bochang ingin menikahinya. Keahlian guru penjahit itu sangat bagus. Gaun pengantin itu telah diperbaiki hampir sama persis dengan aslinya. Liu Ruyan membayar uangnya. Saat dia pergi, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia merasa gugup tanpa alasan. Baru setelah melihat nama Xing Yun berkedip di layar, jantungnya yang berdebar kencang perlahan mereda. Kak Liu Ruyan, ada sesuatu yang kupikir-pikir, tetap harus kukatakan padamu. Ada apa? Jangan panik setelah mendengarnya. Ini juga belum pasti. Mungkin orang lain menyebarkan desas-desus. Sebenarnya ada apa? Begini. Itu pasti ada hubungannya dengan Ji Bochang. Kalau tidak, lupakan saja. Menurutku ini pasti cuma rumor. Xing Yun, ada apa sebenarnya dengan Ji Bochang? Apa dia kembali ke Beijing? Kak Liu Yan, Xing Yun tiba-tiba merasa tidak enak. Kenapa jadi seperti ini?
Kenapa Jibo Chang digosipkan dengan Shenro? Liu Ruyan paling tidak akur dengannya selama ini. Apalagi 2 tahun lalu, perusahaan Liu Ruyan dan Chang Hengxie milik Shenro bersaing ketat untuk sebuah proyek besar. Akhirnya, Shenro sedikit lebih unggul dan memenangkan proyek itu. Liu Ruyan kalah telak. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan kekalahan. Karena itu, hubungan mereka yang sudah tegang menjadi semakin buruk. Aku bilang, jangan marah dulu. Ini semua kata orang. Bukan jam dinding. Hanya saja, ada yang melihat Jibo Chang di Hong Kong. Jari-jari Liu Ruyan yang memegang ponsel tampak menegang, tetapi nada suaranya masih bisa menahan ketenangan. Dia kenapa di Hong Kong? Sepertinya dia bersama Shenro. Tentu saja, mungkin hanya makan-makan saja. Tidak ada yang lain. Aku mengerti, Kak Ruyan. Kalau tidak ada yang lain, aku tutup dulu. Liu Ruyan memutus telepon. Dia membawa kantong kertas besar itu, kantong berisi gaun pengantin yang dibeli Jibo Chang. Selangkah demi selangkah berjalan di tengah angin dingin awal musim dingin Beijing. Sampai di mulut gang, di tepi mobil, Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Senyum sinis tipis perlahan muncul di wajahnya yang cantik, dan saat berikutnya, kantong kertas indah di tangannya dibuang begitu saja ke tempat sampah. Bulan kedua setelah Jibo Chang pergi, Liu Ruyan pernah mengirim pesan ancaman kepadanya. Pesan itu berhasil terkirim, tetapi tidak ada balasan. Pesan itu berbunyi, apartemennya mau dijual. Bagaimana dengan barang-barangmu? Mungkin dia lupa bahwa Jibo Chang meninggalkannya catatan, memintanya untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengan semua yang ada di sini. Mungkin dia hanya sengaja mencari alasan untuk mengirim pesan kepadanya. Mungkin yang dipikirkan Liu Ruyan adalah, ini adalah jalan keluar yang dia berikan kepada Jibo Chang. Jika dia pintar, dia seharusnya tahu untuk turun. Temperamennya terlihat buruk. Tetapi sebenarnya, dia juga mudah dibujuk. Jibo Chang tidak pernah membalas pesannya. Apartemen itu tentu saja tidak dijual. Pakaian dan semua perlengkapan Jibo Chang sebelumnya tetap berada di tempatnya. Seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan tempat ini. Liu Ruyan selalu datang ke sini di tengah malam, lalu berbaring di tempat tidur Jibo Chang. Sekuat tenaga hingga hampir fajar, dan di bulan ketiga setelah Jibo Chang pergi, masih sama seperti tengah malam biasanya. Ketika jarum jam hampir menunjuk angka 12, Liu Ruyan menelepon Jibo Chang. Waktu kuliah dulu. Jibo Chang adalah pria yang sangat baik dan polos. Meskipun keluarganya biasa saja, dia tidak kekurangan makanan dan pakaian. Orang tuanya sangat menyayanginya, tetapi juga sangat ketat dalam mendidiknya, sampai musim gugur tahun ia lulus kuliah. Jibo Chang baru mulai tinggal bersama Liu Ruyan. Dia masih ingat malam itu, mereka berdua sangat gugup hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Pada akhirnya, Jibo Chang memeluknya dengan mata merah. Ruyan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kita akan bersama selamanya. Aku akan menjagamu dengan baik dan selalu menyayangimu, Liu Ruyan. Kita akan selalu bersama, kan? Tapi Jibo Chang, yang dulu berpikir akan selalu bersama gadis yang dicintainya, sudah lama sekali kehilangannya. Sangat lama hingga dia bahkan hampir tidak ingat bagaimana ekspresinya saat terakhir kali mereka putus. Apakah dia tersenyum sambil mengangguk, atau matanya memerah? Nada dering ponsel berbunyi sangat lama. Tepat ketika dia berpikir Jibo Chang tidak akan mengangkatnya, telepon itu tersambung. Saat itu, sebenarnya, dia ingin mengatakan, Jibo Chang, kembalilah padaku. Tapi yang keluar dari mulutnya justru, Jibo Chang. Cukup sudah, kembalilah. Ucapan konyol dan bodohnya ini dipotong oleh suara lembut seorang wanita. Suara itu seperti anak panah dingin yang menghantamnya. Liu Ruyan merasa seluruh tubuhnya seolah dikelilingi panah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Nona Liu, orang yang sedang naik daun tidak boleh ditinggal semalaman. Jika tidak, dia akan direbut orang di tengah jalan. Shenro? Liu Ruyan menyebut nama itu dengan mata merah dan gigi terkatup. Ya, ini aku, Shenro. Di mana Jibo Chang? Suruh dia mengangkat telepon. Dia mencengkeram ponselnya erat-erat. Suaranya bergetar. Shenro, jika kamu berani memanfaatkan situasi. Dia tidak bisa mengangkatnya. Shenro menunduk, dengan lembut mencium pria yang tertidur lelap di sisinya. Dia sangat lelah malam ini, baru saja tertidur. Jika ada yang ingin kamu sampaikan, aku akan membangunkannya. Suara Liu Ruyan terhenti. Shenro mematikan telepon dan langsung mematikan ponselnya. Dia berbaring. Dengan lembut memeluk orang yang tertidur lelap itu, dan dalam tidurnya, Jibo Chang juga memeluknya erat-erat. Roro, sebenarnya aku pernah berpikir, bagaimana jadinya jika bertemu dengan Liu Ruyan. Keluarganya kaya, wataknya sangat angkuh. Kami berpisah dengan damai. Jika suatu hari benar-benar bertemu, mungkin dia akan mengabaikan atau kami bisa mengangguk dan saling menyapa. Bagaimanapun, orang tua dan keluargaku semua di Beijing. Aku dan Liu Ruyan juga punya beberapa teman baik. Tidak mungkin selamanya tidak ada interaksi sama sekali. Tapi aku tidak pernah menyangka, wanita muda yang diagungkan dan dimanja seperti itu juga bisa memiliki momen yang lesu dan tak berdaya seperti ini.
Dan saat itu, karena suasana hatiku sangat baik, dan kondisiku sangat prima, aku mengenakan mantel wol hitam couple dengan Shenro, sambil menggandengnya. Tertawa dan berjalan keluar dari pintu putar. Lalu, aku melihat Liu Ruyan turun dari mobil. Aku tertegun sejenak, langkahku terhenti. Jari-jari hangat Shenro dengan lembut menggenggam tanganku. Gaun Liu Ruyan sedikit kusut, riasannya juga luntur. Wajahnya dipenuhi kelelahan yang tak bisa disembunyikan, matanya penuh dengan urat merah. Orang-orang berlalu lalang di sekitar kami. Air mancur musikal di kejauhan memainkan musik riang. Adegan ini seperti slow motion dalam film. Hanya saja aku bukan protagonis yang penuh liku-liku, melainkan salah satu protagonis yang tiba-tiba. Shenro tanpa sadar menarik lengan bajuku. Ekspresi Liu Ruyan berangsur-angsur tenang. Dia memanggil namaku dengan lembut seperti saat kami masih berpacaran dulu. Ji Bochang. Aku berdiri tak bergerak. Suara musik di telingaku masih bergema riang. Tapi entah kenapa, hatiku terasa sedikit sedih yang tak terlukiskan. Mungkin karena malam itu. Ji Bochang mendengar kata-kata yang tidak pantas. Mungkin juga karena Ji Bochang tiba-tiba diputuskan hubungan hari itu. Atau mungkin karena Ji Bochang yang benar-benar mencintai selama 7 tahun. Tetapi hanya butuh 7 hari untuk benar-benar melepaskannya. Ji Bochang, aku datang untuk menjemputmu kembali ke Beijing. Liu Ruyan sama sekali tidak melihat Shenro. Pandangannya tertuju pada wajahku, sangat lembut. Aku bahkan tidak ingat sudah berapa lama sebelum kami putus, dia tidak menatapku dengan tatapan seperti itu. Liu Ruyan berhenti sekitar 1 meter di depanku. Ji Bochang, kita akan menikah setelah kembali. Nanti, kita akan hidup bahagia bersama. Baik, kan? Dia mengatakannya dengan sangat serius sampai aku hampir mengira. Belum lama ini, Liu Ruyan mengatakan mencintai pria lain hanyalah hayalanku. Tapi, sudah terlambat, Liu Ruyan. Hati yang hancur, tidak bisa disatukan kembali. Dan hati baru yang tumbuh di rawa itu sudah ditempati orang lain. Aku menggeleng pelan. Liu Ruyan, pergilah. Ji Bochang, aku tidak menyentuh pria itu. Tidak sampai 3 hari aku putus dengannya. Gaun pengantin yang kau belikan untukku sudah kuperbaiki dengan bantuan penjahit ahli. Dan juga cincin pasangan kita. Juga kusimpan baik-baik. Ji Bochang, aku juga memesan cincin berlian. Aku serius. Mata Liu Ruyan semakin memerah, suaranya pun sedikit bergetar. Dia memegang kotak cincin berlian yang indah itu, menyerahkannya kepadaku seperti harta karun. Matanya dipenuhi ketakutan dan harapan. Sangat hati-hati. Melihatnya seperti ini, aku tidak bisa menyangkal bahwa aku merasa tidak enak. Namun perasaan itu selalu hilang dalam sekejap. Pandangannya perlahan turun. Terakhir, berhenti di jari-jari kami yang saling menggenggam, aku dan Shenro. Di jari tengah kami, terpasang sepasang cincin, sama seperti aku dan dia dulu. Ji Bochang, apakah kau serius? Aku menarik napas dalam-dalam, menoleh menatap Shenro. Lalu mengangguk dengan kuat. Ya, serius. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa dengan pilu. Kau pikir dia serius padamu? Kau pikir dia punya ketulusan? 2 tahun lalu, dia berjuang mati-matian denganku untuk sebuah proyek. Sekarang dia mengejarmu. Ji Bochang, menurutmu tidak ada motif pribadi di dalamnya? Berani dia mengatakan dengan jujur bahwa dia mengejarmu tanpa sedikit pun niat untuk bersaing denganku. Liu Ruyan, Ji Bochang, kau masih sangat naif. Kita bersama selama 7 tahun. Begitu banyak hal terjadi di antara kita. Kau pikir Shenro benar-benar tidak keberatan sama sekali? Kau juga berpikir dia benar-benar bisa bersamamu sampai akhir hayat? Sampai tua, kau tidak takut hasil bersamanya. Hanyalah 7 tahun seperti bersamaku. Suara musik riang tiba-tiba berhenti entah sejak kapan. Suara Liu Ruyan juga berhenti. Yang pertama ku dengar adalah keheningan sesaat, lalu suara halus sesuatu yang pecah dengan ringan. Namun setelah suara itu, terasa kelegaan dan kebebasan yang luar biasa. Lihat, bahkan kesedihan terakhir pun tidak ada, hanya menyesal. Kenapa orang harus hidup? Selalu ada hal yang disesali. Sebelum hari ini, aku tidak menyesal mencintai Liu Ruyan. Terlepas dari baik atau buruk, bagaimanapun juga itu adalah pengalamanku. Tapi pada saat ini, aku tidak bisa tidak membenci. Kenapa 7 tahun tidak menyadari bahwa Liu Ruyan sebenarnya dari dulu tidak pernah menghargaiku? Ya, aku hanya orang biasa. Tapi dia adalah putri orang kaya. Di mataku, kami menjalin hubungan yang serius. Tapi mungkin dia hanya menganggapku sebagai mainan. Shenro menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang. Wajahku sedikit pucat. Namun aku masih tersenyum dan menggelengkan kepala padanya. Aku baik-baik saja, Shenro. Shenro menatapku lekat-lekat sejenak, tiba-tiba menciumku dengan keras. Ji Bochang. Aku, Shenro, dalam melakukan sesuatu, selalu mengikuti kata hati, tidak pernah menyesal. Tapi saat ini, aku benar-benar menyesal kenapa dulu tidak merebutmu dari tangannya. Hak apa yang kamu miliki untuk merebutnya dariku? Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Shenro, kamu pikir kamu orang baik? Liu Ruyan,
Kamu sama sekali tidak pantas untuk Ji Bochang. 7 tahun menyukai dan mencintaimu. Mungkin kata-kata ini benar-benar membuat Liu Ruyan marah. Dia tidak pernah kehilangan akal sehat seperti ini. Berbicara tanpa berpikir. Lalu kamu dan Shenro, kamu mencari pria yang sudah berpacaran denganku selama 7 tahun. Dengan wajah apa kamu berdiri di depanku dan mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal? Apa yang kamu sukai darinya? Apakah kamu murni menyukai Ji Bochang? Atau menyukai Ji Bochang yang adalah pria Liu Ruyan? Shenro menampar dengan keras. Wajah Liu Ruyan. Dan bagaimana mungkin Liu Ruyan adalah orang yang mau dirugikan? Dia membalas tamparan itu dengan cepat. Tapi aku langsung meraih pergelangan tangannya dengan erat. Wajah Liu Ruyan menjadi pucat. Ji Bochang, kamu juga melihatnya? Shenro yang pertama kali menyerang. Ya, Nona Liu yang pertama kali menyerang. Aku meminta maaf padamu atas nama Shenro. Aku melepaskan tangannya dan melindungi Shenro dengan erat di belakangku. Ji Bochang, kamu sangat melindunginya. Di mata Liu Ruyan, air mata menetes satu persatu. Dia yang pertama kali menyerangku, Ji Bochang. Lalu kamu ingin menyelesaikan masalah ini bagaimana? Ji Bochang, aku terluka. Liu Ruyan menunjuk wajahnya sendiri. Wajahku bengkak, sakit sekali. Aku melihatnya, dengan tenang berkata, kalau begitu, aku bantu panggilkan ambulans. Semua biaya akan kami tanggung. Ji Bochang, kau tahu bukan itu yang aku inginkan. Liu Ruyan ingin menarikku, tapi aku menghindar. Ji Bochang. Semua emosi yang ditahan Liu Ruyan di wajahnya hancur berkeping-keping. Tatapannya padaku penuh kesedihan. Tapi hatiku benar-benar tanpa gejolak. Liu Ruyan tidak berbicara lagi. Matahari senja membuat bayangannya memanjang dengan tenang. Mungkin saat Ji Bochang memanggil Roro, mungkin saat Ji Bochang langsung menggenggam pergelangan tangannya. Baru setelah tidak diizinkan membalas Shenro, dia benar-benar menyadari bahwa Ji Bochang sudah tidak mencintainya lagi. Permintaan maaf hari itu ternyata menjadi kenyataan. Ji Bochang tidak akan kembali padanya lagi. Dia mengira orang yang bisa dengan mudah melepaskan hubungan 7 tahun adalah dirinya sendiri. Dia mengira dalam hubungan ini, orang yang memegang kendali adalah dirinya sendiri. Dia mengira dia akan selalu menang. Tapi saat inilah dia mengerti. Orang yang tidak bisa melepaskan adalah dirinya, Liu Ruyan. Ji Bochang adalah benang yang memegang layang-layang. Benang itu putus, layang-layang kehilangan arah dan tidak bisa pulang lagi. Aku melihat Liu Ruyan berbalik menuju mobil. Melihat sosoknya yang kesepian menghilang. Matahari saat senja tiba-tiba ditelan oleh garis cakrawala. Langit berubah menjadi warna mawar pucat. Mobil Liu Ruyan perlahan menjauh. Aku seolah melihat Ji Bochang. Dari usia 17 hingga 24 tahun, 7 tahun itu, ikut lenyap bersama deru mobil itu, tanpa jejak. Aku tahu, mulai hari ini, nama Liu Ruyan akan seperti setiap nama biasa dan sering di dunia ini. Aku tidak akan sengaja melupakan, tapi juga tidak akan pernah berinisiatif mengingatnya lagi. Ji Bochang. Shenro dengan lembut memeluk pinggangku. Aku menoleh. Mendongak menatapnya, tersenyum tipis. Ayo, kita pulang. Malam aku melamar Shenro, aku minum banyak sekali. Shenro juga mabuk, memelukku sambil bercerita panjang lebar. Tapi aku hanya ingat, sepertinya hanya 2 kalimat sederhana itu. Ji Bochang, kita tidak akan pernah mengalami hari seperti itu. Ji Bochang, kita tidak akan putus. Setiap orang bersumpah saat itu. Pasti dia benar-benar berpikir begitu. Kemudian, ketika dia melanggar sumpahnya, dia bertanya-tanya bagaimana orang bisa mempercayai hal seperti itu. Tapi aku bersedia mempercayai Shen Liu. Sebenarnya aku mempercayai diriku sendiri. Percaya bahwa ketulusan hati akan ada sekali saja. Tidak akan dikhianati. Pada hari aku dan Shen Liu bertunangan, aku menerima hadiah yang dikirim dari ibu kota. Itu adalah cincin yang pernah Liu Ruyan berikan padaku. Di dalam kotak itu ada kartu dengan tulisan tangan Liu Ruyan. Dia berkata, Ji Bochang, aku akan selalu menunggumu. Shen Liu di sisiku juga melihat kartu itu. Dia sedikit cemburu. Sayang sekali, aku tidak akan memberinya kesempatan. Tapi malam itu, cincin itu menghilang tanpa jejak. Dan aku tidak akan lagi memusingkan hal-hal sepele seperti itu. Pada tahun ketiga pernikahanku dan Shen Liu, dia melahirkan putri kami, Roro. Tidak lama setelah putri kami lahir, Liu Ruyan mengirimkan banyak sekali hadiah berharga. Aku meminta pendapat Shen Liu. Putri kita tidak kekurangan ini. Sumbangkan saja ke panti asuhan. Coba kau katakan padanya. Sudah setua itu, tidak menikah dan tidak bersuami. Setiap hari mengawasi suami dan anak orang lain, mencari masalah. Aku tidak bisa menahan senyum. Mengapa mengurusi urusan orang lain? Entah kenapa Shen Liu menjadi senang. Di depan semua pelayan dan pengasuh, dia memegang lenganku dan menggoyangkannya. Ji Bochang. Kata-kata yang kau ucapkan tadi sangat bagus. Ulangi sekali lagi. Aku sengaja menggodanya. Kata apa? Shen Liu mengerucutkan bibirnya. Itu kalimat tadi. Mengapa mengurusi urusan orang lain? Aku hanya merasa lucu, tetapi juga merasa sakit hati yang tak terlukiskan.
2 tahun setelah aku lulus kuliah adalah 2 tahun terburuk dalam hidup Shen Liu. Tetapi setelah bersama, dia tidak pernah mengatakan apapun padaku, dan tidak pernah menunjukkan sedikit pun emosi negatif di hadapanku. Mengapa mengurusi urusan orang lain? Menjalani hidup kita dengan baik adalah hal yang paling penting. Begitu dia selesai mengucapkan kalimat ini, aku segera mengangkatnya dan meletakkannya di tempat tidur. Aku mencium telinganya yang sedikit memerah. Berbisik pelan di telinganya, "Sayang, putri kita sudah 2 bulan. Malam ini kita tidur lebih awal." Kisah sampingan Liu Ruyan. Ketika putri Ji Bochang berusia 3 tahun. Mereka sekeluarga kembali ke Beijing untuk mengunjungi kerabat dan tinggal selama beberapa bulan. Aku punya banyak teman yang sama dengannya. Mereka hampir setiap hari mengadakan pesta. Tentu saja aku tidak akan ikut, tetapi setiap kali setelah pesta selesai. Namun, aku tetap tak bisa menahan diri untuk bertanya tentang kabarnya. Mereka bilang, setelah menikah, Ji Bochang bahkan sempat kuliah di Amerika selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu, Shenro bolak-balik antara Hong Kong dan Bahrain, tanpa pernah mengeluh. Kemudian, Ji Bochang kembali ke Hong Kong dan mendirikan perusahaannya sendiri. Meraih sedikit kesuksesan, Shenro selalu mendukung semua keputusan dan pilihan Ji Bochang tanpa syarat. Satu-satunya yang kurang disukainya adalah Ji Bochang sering lembur dan sibuk. Padahal, dia bisa saja bekerja di grup keluarga Shenro. Menjadi orang kaya yang santai. Namun, dia tidak melakukannya. Dia semakin tampan. Semakin sukses, hubungannya dengan Shenro semakin baik. Putri mereka sangat cantik. Sangat mirip dengan Ji Bochang saat kecil. Sebenarnya, dia tidak pernah tahu bahwa di dompetku masih tersimpan sebuah foto dirinya saat berusia 5 tahun. Beijing sangat besar, namun lingkungannya sangat kecil. Namun, aku dan Ji Bochang tidak pernah bertemu sekalipun. Aku hanya suatu siang, secara tidak sengaja melihat putri mereka, Roro, di restoran prasmanan. Dia bersembunyi di balik bebatuan buatan. Diam-diam memakan sekotak es krim seperti seekor tupai kecil yang lucu, mulutnya penuh. Langkahku berhenti tanpa terkendali. Aku hanya melihatnya seperti itu, enggan berkedip. Tak lama kemudian, aku mendengar Ji Bochang memanggil namanya. Dia juga mendengarnya. Dia terkejut dan membelalakan matanya, memegang kotak es krim dengan bingung. Secara impulsif, aku menghampirinya. Berjongkok dan berbisik padanya, "Apakah kamu takut ayahmu tahu kamu diam-diam makan es krim?" Dia mengangguk, mata besarnya berputar-putar, sangat cerdik. "Biar bibi bantu kamu bersembunyi, ya?" Dia agak linglung, menatapku cukup lama. Seolah meyakinkan dirinya bahwa aku bukan orang jahat, dia sedikit mengangguk. Aku menggendongnya. Tubuhnya kecil, harum, dan lembut, dia bersandar di pelukanku. Tangan kecilnya memainkan hiasan di rokku. Tiba-tiba, dia berbicara dengan suara yang lembut. "Bibi, apakah bibi mengenaliku?" Tenggorokanku terasa seperti tersumbat sesuatu, sunyi senyap, dan semua yang ada di depan mata berangsur-angsur menjadi kabur. Jika waktu bisa kembali ke tahun itu, malam itu, aku tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Ji Bochang akan menjadi pasanganku. Kami akan menikah di Beijing. Aku akan melahirkan anak untuknya. Aku mengangkat wajahku, dan suatu hari nanti akan kembali sendirian. Aku menunduk dan berpikir padanya, "Benar, bibi mengenalmu. Kalau begitu, apakah kamu tahu namaku?" Tangan kecilnya yang lembut memelukku, "Aku akan memberitahumu secara diam-diam. Nama kecilku adalah Roro, karena ayah memanggil ibu Roro, dan aku juga gemuk. Jadi nama kecilku adalah Roro, ya? Kalau begitu, nama ini sangat bagus." Aku mencium pipi kecilnya yang lembut. "Baiklah, kita tidak boleh bersembunyi terlalu lama. Kalau tidak, ibu akan khawatir." Dia mengangguk patuh, "Kalau begitu, aku makan 1 suap es krim lagi." Hanya 1 suap. Dia makan suapan yang sangat besar, seperti anak kucing yang bermanja-manja padaku. Aku membelai rambutnya, "Cepat cari ayahmu." Aku melihatnya pergi menjauh. Gaun putrinya seperti bunga yang mekar jauh di pelukan Ji Bochang. Aku tidak melihat Ji Bochang untuk kedua kalinya. Aku takut aku tidak bisa menahan diri untuk menangis terseduh-seduh di lobi yang ramai. Ji Bochang tidak akan peduli dengan apapun yang berhubungan denganku, tetapi Shenro pasti akan menganggapku sangat konyol. Ya, paruh pertama hidupku sangat absurd, sangat konyol. Dan sisa paruh hidupku, bahkan absurditas dan kekonyolan ini telah menjadi angan-angan belaka. Tamat.